Sebuah kabar baru datang dari Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan meminta manajemen Manchester United mendatangkan Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. 90 Min mengklaim bahwa ten Hag kini mulai fokus ke target transfer berikutnya. Ia ingin MU mendatangkan Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Laporan itu mengklaim bahwa ten Hag cukup ngotot ingin mendatangkan Martinez. Ia menilai sang bek bisa menyelesaikan problem yang ada di MU saat ini. Chelsea masih menaruh minat pada servis Declan Rice, tapi jika ingin mendapatkan jasa pemain 23 tahun itu, The Blues harus membuat tawaran dengan nilai yang gila kepada pihak West Ham United. Thomas Tuchel sangat tertarik pada jasa Declan Rice. Tuchel memang sudah punya Jorginho, N'Golo Kante, dan Mateo Kovacic. Tapi Kante dan Jorginho sudah di atas 30 tahun, jadi Tuchel butuh tenaga baru di lini tengah. Tapi terlepas dengan keputusan yang diambil Rice, West Ham tidak akan melepasnya. West Ham santai dan tahu bahwa hanya tawaran gila yang bisa mengubah itu, ucap Romano dikutip dari Kauk Offside. Ada kemungkinan bagi Neymar untuk pindah ke Liga Primer Inggris. Dengan godaan itu datang dari Newcastle United melalui pemain mereka, Joelinton, yang merayu sang bintang Paris Saint-Germain. Dana investasi publik PIF Arab Saudi sekarang memiliki 80% saham di Magpies, yang berarti bahwa Newcastle sekarang telah menjadi salah satu tim terkaya di dunia. Mohamed Salah dipastikan menambah masa baktinya di Liverpool. Si Raja Mesir menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang dari The Reds. Liverpool FC dengan gembira mengumumkan Mohamed Salah sudah menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama klub. Liverpool tidak menuliskan detail durasi kontrak anyar Mohamed Salah. Beberapa media top Inggris menyebut Salah mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Tidak hanya itu, Salah juga diklaim mendapat gaji 350.000 pounds per pekan dalam kontrak barunya. Angka tersebut adalah rekor upah tertinggi dalam sejarah The Reds. CEO Juventus Maurizio Arrivabene telah mengatakan bahwa bek Majis De Ligt ingin meninggalkan Bianconeri pada musim panas ini. De Ligt hari ini tidak mungkin mempertahankan pemain yang ingin pergi, ucap Arrivabene kepada Tuttosport. Tottenham Hotspur resmi merekrut penyerang serba bisa milik Everton, Richarlison. Spurs menembus Richarlison senilai 50 juta pound sterling plus 10 juta pound sterling dalam rentetan bonus. Pemain berusia 25 tahun itu dikontrak hingga Juni 2027. Adapun Richarlison jadi pemain baru keempat Spurs di musim panas ini setelah Ivan Perisic dari Inter Milan, Kiefer Passer-Foster asal Southampton, dan Yves Bissouma ex Brighton. Dalam beberapa hari terakhir, Lenglet diyakini akan bergabung dengan Giallorossi besutan Jose Mourinho. Namun Sky Sport Italia mengungkapkan Lenglet akan segera bergabung ke Tottenham Hotspur setelah adanya kesepakatan telah dilakukan untuk sang pemain. Dilansir Football Italia, kesepakatan yang sudah dicapai terkait transfer Lenglet adalah berupa pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Ada laporan mengejutkan di Italia bahwa Dani Alves menawarkan dirinya ke klub Serie A Italia Spezia setelah kontraknya di Barcelona berakhir, namun mereka tidak tertarik. Surat kabar Secolo yang meliput wilayah Liguria mengabarkan bahwa Alves mengirim email ke direktur Spezia untuk menawarkan dirinya kepada mereka sebagai perekrutan musim panas yang hebat. Namun sumber yang sama juga menyatakan bahwa Spezia menolak gagasan untuk merekrut Alves karena usianya sudah 39 tahun dan biaya operasinya juga akan sangat mahal. AC Milan akan bermain lawan Barcelona di turnamen Joan Gamper Trophy di Camp Nou pada 6 Agustus setelah AS Roma membuat Azulgrana mengamuk karena menarik diri. Giallorossi awalnya diumumkan sebagai lawan untuk pertandingan pramusim tradisional ini, namun tiba-tiba kontraknya dihentikan. Menurut beberapa laporan, AC Milan telah diundang untuk menggantikan AS Roma di pertandingan Joan Gamper Trophy lawan Barcelona di Camp Nou. Masa depan Neymar bersama Paris Saint-Germain kini berada di fase krusial. PSG tidak lagi sepenuhnya butuh jasa sang penyerang, tapi Neymar sejauh ini belum punya rencana untuk meninggalkan Paris Saint-Germain. Pertimbangan Neymar bukan soal uang, karena dia punya kontrak jumbo di PSG. Neymar melihat Piala Dunia 2022 sebagai faktor penentu. Neymar takut keputusan pindah dari PSG membuat performanya menurun dan tidak siap tampil di Piala Dunia 2022. Neymar saat ini berusia 30 tahun, jadi Piala Dunia 2022 menjadi momen yang sangat penting. Sebab ketika Piala Dunia 2026 digelar, ex pemain Barcelona itu sudah berusia 34 tahun dan mungkin tidak berada pada level terbaiknya.
Klub Serie A Juventus membuat pengumuman resmi terkait transfer keluar tim mereka. Juventus mengumumkan resmi berpisah dengan Alvaro Morata, Federico Bernardeschi, dan Paulo Dybala. Pengumuman kepergian Paulo Dybala dan Federico Bernardeschi tidak mengejutkan karena kedua pemain ini sudah diketahui akan pergi dari Turin. Morata memang masa peminjamannya akan habis di musim panas ini. Kabar terakhir yang beredar menyebut bahwa Max Allegri masih ingin mempertahankannya. Namun ternyata Juventus gagal mencapai kata sepakat dengan sang striker sehingga ia harus dipulangkan ke Atletico Madrid. Villarreal melebihi semua harapan dengan mencapai semifinal Liga Champions musim lalu. Penyerang Villarreal asal Belanda, Arnaud Danjuma telah dipilih oleh sejumlah klub peminat. Sebelumnya di musim panas, Danjuma dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool. Tetapi cerita itu perlahan telah menghilang dengan tenang. Namun dalam beberapa hari terakhir, West Ham United telah muncul sebagai pilihan. Wartawan Italia Fabrizio Romano mengonfirmasi hal itu, menjelaskan bahwa Villarreal dan The Hammers sedang berdiskusi dengan biaya sekitar 45 juta euro. Chelsea bersiap rampungkan pembelian pemain Leeds United, Raphinha, dan Raheem Sterling dari Manchester City senilai total 105 juta pound sterling. Dengan Leeds United bakal menerima 55 juta pound sterling. Pemilik baru Chelsea, Todd Boehly, diperkirakan akan mengambil langkah membeli dua pemain sayap kelas atas itu dalam beberapa hari ke depan. Mantan gelandang Manchester City, Fernandinho, resmi bergabung dengan klub Serie A Brazil Atlético Paranaense. Di Paranaense, Fernandinho bakal dilatih oleh mantan manajer Chelsea yang juga pemenang Piala Dunia bersama Brazil, Luis Felipe Scolari. Kehadiran Sadio Mane di Bayern Munchen dikhawatirkan oleh Oliver Bierhoff memberi dampak buruk. Ia khawatir pemain langganan timnas Jerman kehilangan tempat utama. Kehadiran Mane membuat persaingan di lini depan Bayern Munchen semakin sengit. Hal tersebut justru dikhawatirkan oleh Oliver Bierhoff berdampak buruk kepada Sané dan Gnabry. Menit bermain Sané dan Gnabry bisa saja berkurang dengan datangnya Sadio Mane. Gianluigi Donnarumma akan menjadi kiper utama di Paris Saint-Germain di bawah asuhan pelatih baru Christophe Galtier. Menurut Le Parisien, Galtier mulai bekerja dalam pertemuan dengan Direktur Luis Campos dan mulai dengan merencanakan tim untuk masa depan. Itu termasuk Donnarumma dan Marco Verratti sebagai pilihan pertama dalam susunan pemain yang ideal. Bergabung juga di dalamnya Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sven Botman mengakui AC Milan memberinya perasaan yang positif, namun pada akhirnya Newcastle United membuatnya merasa lebih baik. Newcastle telah merampungkan proses perekrutan Sven Botman senilai 35 juta euro dari Lille dengan sang pemain menaikkan kontrak 5 tahun. Pada akhirnya proyek ambisius Newcastle dan kesempatan untuk bermain di Liga Primer adalah faktor-faktor yang menentukan, ujar Botman kepada The Telegraph. Barcelona telah membuat tawaran ketiga kepada Bayern Munchen untuk mendapatkan jasa penyerang Robert Lewandowski. Tapi Bayern Munchen masih memberi tanggapan yang sama seperti dua tawaran awal, yakni menolaknya. Dikutip dari Sport, Barcelona baru saja membuat tawaran ketiga. Klub asal Katalan itu membuat proposal dengan nilai 40 juta euro dan potensi 5 juta euro. Tetapi Bayern Munchen masih menolak tawaran tersebut. Toni Kroos meyakini kalau aktivitas Real Madrid di bursa transfer musim panas ini masih belum usai. Dia percaya Los Blancos masih ingin memperkuat kekuatan skuadnya. Sejauh ini Real Madrid belum terlihat akan melakukan perekrutan lagi. Namun Kroos meyakini kalau timnya masih belum selesai pada bursa transfer musim panas ini. Saya memiliki kepercayaan besar pada klub ketika mereka menghabiskan banyak uang untuk seorang pemain. Saya pikir kami melakukannya dengan baik di bursa transfer. Dan siapa tahu mungkin sesuatu yang lain akan terjadi, kata Kroos dalam podcast Enfak Mallupen.